Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Di video ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan di sekitar. Pembelajaran 1 sampai 2. Di pembelajaran 1 ini kita akan mempelajari mengenai dongeng. Nah, pengertian dongeng. Dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau peristiwa yang terjadi pada zaman dahulu. Di dalam dongeng ada unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur tersebut ada 6. 1. Tema. Tema adalah gagasan pokok yang ada di dalam cerita. 2. Tokoh. Tokoh adalah pemain yang ada di cerita. Yang ketiga, penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh di dalam cerita. Yang keempat, alur. Alur adalah peristiwa yang terjadi atau jalannya cerita. Yang kelima, latar. Latar adalah sesuatu yang mengenai waktu, suasana, maupun tempat di dalam cerita. Dan yang keenam yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan si penulis kepada si pembaca. Berikutnya, jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng itu ada 5 macam. Yang pertama, mite. Mite adalah dongeng berisi tentang makhluk halus. Yang kedua, sage. Sage adalah dongeng berisi tentang keberanian atau pahlawan. Yang ketiga, fabel. Fabel adalah dongeng berisi tentang kehidupan hewan. Yang keempat, legenda. Legenda adalah dongeng berisi tentang asal-usul terjadinya sesuatu. Yang kelima, parabel. Parabel adalah dongeng berisi tentang nilai-nilai pendidikan, pesan moral, dan sebagainya. Apakah anak-anak sudah membaca dongeng tentang rubah dan buah anggur? Oke, coba anak-anak dibuka halaman 4 ya. Jika sudah, dongeng rubah dan buah anggur ini memiliki unsur-unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Temanya itu tentang rubah yang bodoh. Kemudian tempat. Tempatnya di pohon anggur. Yang ketiga, suasana. Suasananya yaitu kesal. Yang keempat, penokohan. Penokohannya itu si rubah yang memiliki sifat bodoh. Dan amanat. Amanat dalam cerita rubah dan buah anggur itu adalah jangan berpura-pura dalam melakukan sesuatu jika tidak bisa kita lakukan. Kita lanjutkan ke penjumlahan yang hasilnya sama dengan ruas kanan dan ruas kiri, atau bisa kita sebut juga dengan sifat komutatif penjumlahan. Perhatikan contoh yang pertama. 25 ditambah 14 sama dengan 39. 14 ditambah 25 sama dengan 39. Jadi 25 ditambah 14 sama dengan 14 ditambah 25. Atau bisa dengan rumus A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dan apabila dijumlahkan, maka hasilnya akan sama.
Contoh yang kedua, 133 ditambah 152 sama dengan 285. 152 ditambah 133 sama dengan 285. Jadi 133 ditambah titik-titik-titik sama dengan titik-titik-titik ditambah 133. Jadi berapa anak-anak isi yang titik-titiknya? Iya, betul sekali. 133 ditambah 152 sama dengan 152 ditambah 133. Jadi, ruas kiri jawabannya 152 dan ruas kanan jawabannya 152. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Apakah anak-anak pernah mendengar lagu Bunga Hiasan? Jika belum, lagu Bunga Hiasan dinyanyikan dengan tempo andante. Artinya, lagu tersebut dinyanyikan dengan tempo sedang. Anak-anak, setiap lagu harus dinyanyikan dengan memperhatikan pola irama. Apa itu ya pola irama? Iya, betul sekali. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam satu atau beberapa birama. Pola irama ditunjukkan dalam ketukan dalam satu ruas birama. Ketukan diibaratkan seperti detak jarum jam. Pada jarum yang menunjukkan detik, ketukannya cepat. Pada jarum yang menunjukkan menit, ketukannya lebih lambat. Pada jarum yang menunjukkan jam, maka ketukannya semakin lama. Kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Apakah anak-anak sudah membaca dongeng tentang kisah bunga mawar dan pohon bambu? Di dalam dongeng tersebut ada tokoh. Tokohnya itu sebuah bunga mawar dan sebuah pohon bambu. Berikutnya ada penokohannya. Yang pertama, sifat bunga mawar dan pohon bambu, kurangnya rasa bersyukur terhadap potensi masing-masing. Di dalam dongeng tersebut juga ada amanat. Amanat yang bisa kita ambil dari dongeng tersebut adalah ketika kita memiliki kemampuan atau potensi, maka kita harus memanfaatkan potensi tersebut dan bersyukur. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga bermanfaat untuk manusia. Bu Guru memiliki 3 pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap tumbuhan dan hewan? Iya, betul. Kita harus saling menjaga keberadaannya dan kita tidak boleh merusak tumbuhan dan hewan. Sikap bersyukur dapat kita tunjukkan dengan cara menyayangi makhluk hidup. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita berterima kasih pada tumbuhan? Iya, yaitu dengan cara memberi air,
memberi pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita berterima kasih pada hewan? Yaitu dengan cara memberi makan atau minum, memberi kandang yang bersih. Orang yang bersyukur akan disukai oleh Tuhan dan teman kita. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan rutin berolahraga. Dengan berolahraga, maka tubuh kita akan lebih segar. Materi selanjutnya, gerakan meliukkan badan atau memutar badan. Gerakan meliukkan badan banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, melenturkan tubuh. Yang kedua, otot tidak kaku. Yang ketiga, melancarkan peredaran darah. Yuk kita lihat contoh gerakan meliukkan badan. Bisa dilihat di halaman 15 ya anak-anak. Langkah-langkahnya yang pertama, sikap awal badan berdiri tegak. Yang kedua, silangkan kedua tangan di depan dada. Yang ketiga, putar badan ke kanan 2 hitungan. Yang berikutnya, putar badan ke kiri 2 putaran. Mudah kan anak-anak? Nanti kalian bisa praktikkan di rumah masing-masing ya. Sekian video dari Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.